Saya sebagai orang yang dikatakan indigo alias orang yang mempunyai kekurangan ini sebenarnya bukan kelebihan ya, indigo itu kekurangan bukan kelebihan ya, dimana saya itu selalu ingin sekali mencari tahu dimanakah Peggy yang sebenarnya. Di video yang kemarin saya sudah membahas dimana saya mencoba untuk menerawang dan hasilnya memang Peggy yang saya kira itu adalah Peggy Cianjur. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari Ibtu Rudiana? Bapak Rudiana yang terhormat, boleh-boleh saja Anda membohongi publik, merekayasa yang namanya saksi kala itu. Tapi tidak boleh bohongi saya. Jika kasus ini terkuak bulan ini, saya ulangi, jika kasus ini terkuak bulan ini, saya harap Ibtu Rudiana itulah kuncinya, satu-satunya. Sama Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Peggy tidak salah. Kakak kandung apa ya, bukan? Yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya. Jadi Dugaan rekayasa penanganan kasus Vina dan Eki Cirebon. Cirebon, Jawa Barat, kasus malang yang menimpa Vina dan Muhammad Rizky pada tahun 2016 kembali mencuat setelah muncul dugaan rekayasa dalam penanganannya. Liga Akbar, saksi kunci sekaligus rekan korban, mengaku dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan yang tidak sesuai fakta. Liga Akbar, sahabat korban dan saksi kunci, mengungkapkan betapa ia dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan BAP yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya dipaksa menandatangani BAP yang tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Saya tidak berada di tempat kejadian dan tidak tahu detail peristiwanya, ujarnya dengan nada getir. Saat menolak, penyidik terus mendesaknya dengan pertanyaan menyayat. Memang enggak kasihan sama almarhum Eki dan Vina? Kasus ini mendapatkan perhatian kembali setelah film Vina sebelum 7 hari tayang awal Mei tahun 2024. Terinspirasi oleh film tersebut, Liga akhirnya mencabut keterangannya pada 4 Juni lalu. Saya tidak tahu bahwa berita acara pemeriksaan itu bisa dicabut. Kalau tahu, dari dulu saya sudah mencabutnya. Katanya, menegaskan bahwa tidak ada pelemparan batu dan pengejaran seperti yang tertulis dalam BAP dulu. Pengacara Liga, Yudia Alamsyah, menegaskan adanya dugaan rekayasa oleh polisi. Kronologi yang disusun dalam BAP diduga merupakan hasil rekayasa penyidik. Liga sudah berulang kali menolak dan membantah, tapi tetap dipaksa, ungkapnya. Namun, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Komisaris Besar Surawan, menegaskan bahwa kronologi kasus dan penetapan pelaku sudah diuji di pengadilan hingga tingkat kasasi, itu sudah vonis. Saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi, tegasnya. Kasus ini tidak hanya menorehkan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga mengguncang kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pada 1 Juni tahun 2024, warga menggelar aksi penaburan bunga di Jembatan Layang Talun sebagai bentuk keprihatinan. Menambah nuansa emosional dari kasus yang sudah 8 tahun berjalan ini, tragedi ini terus membekas di hati, meninggalkan pertanyaan yang masih belum terjawab sepenuhnya. Kisah nyata tragis yang menimpa Vina dan Eki Cirebon bukan hanya tentang kejahatan keji yang merenggut nyawa 2 remaja Malang ini. Di balik itu semua, ada keruwetan yang lebih dalam dan membingungkan. Kasus ini diselimuti oleh dugaan keterlibatan banyak oknum jenderal yang membuatnya begitu sulit untuk diungkap. Setiap upaya untuk mendapatkan keadilan seolah terbentur tembok besar kekuasaan dan pengaruh. Tak hanya itu, desas-desus adanya bandar besar yang bermain di balik layar semakin memperkeruh dan menambah kerumitan penyelidikan ini. Ironisnya, Ibtu Rudiana yang seharusnya berada di garis depan menuntut keadilan bagi putranya,
justru memilih diam. Diamnya Rudiana sebagai seorang ayah dan petugas kepolisian hanya mempertegas betapa dalamnya luka yang ditinggalkan kasus ini. Keheningan ini memunculkan duka mendalam dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab, menciptakan bayang-bayang ketidakadilan yang semakin pekat. Betapa sulitnya menghadapi sistem di negeri yang tidak berpihak kepada yang lemah. Harapan yang tersisa adalah adanya kebenaran yang suatu hari akan terungkap. Meskipun kenyataannya, mereka harus berjuang di tengah hiruk-pikuk ketidakpastian dan pengkhianatan dari mereka yang seharusnya melindungi. Kasus ini menggambarkan betapa rapuhnya penegakan hukum dan bagaimana korupsi dan kekuasaan dapat merusak fondasi keadilan. Kita semua dengan harapan yang belum padam, terus mendesak agar kasus ini tuntas dan keadilan ditegakkan.